Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan kembali melanjutkan kajian bahasa Arab yang sebelumnya kita telah libur Ramadan dan Lebaran, Pak ya. Dan insya Allah kita akan bangkit kembali mempelajari bagian dari agama kita, ilmu bahasa Arab. Karena ini di bulan Syawal, maka kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Kami ucapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya, puasa kita semuanya, tilawah kita, ya, sedekah kita di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa menjaga kita semuanya dalam kebaikan. Dan para salaf, ikhwah, dahulu para salaf ketika mereka setelah selesai Ramadan, yang mereka lakukan adalah bagaimana agar istiqamah menjalankan ibadah setelah Ramadan, dan mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berkenan menerima amal ibadah di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah ayat, surat Al-Mu'minun ayat ke-60, Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan, menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang beriman, orang-orang soleh terdahulu, walladzina yu'tuna ma ataw, ketika mereka memberikan, mempersembahkan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla, wa qulubuhum wajilah, justru hati mereka merasa khawatir, merasa takut, annahum ila rabbihim raji'un, karena sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, akan dimintai pertanggungjawaban. Ulaika yusari'una fil khairat, mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wa hum laha sabiqun, dan mereka senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini ikhwan, bagaimana gambaran orang-orang saleh dalam Al-Quran. Ketika mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, bukan mereka merasa puas, bukannya mereka merasa bangga diri, ujub dengan amal yang telah mereka lakukan, namun mereka khawatir, ya, mereka khawatir amal ibadah yang mereka kerjakan Allah tidak menerimanya. Akhirnya yang kita khawatirkan. Oleh sebab itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini, dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayashrabuna al-khamra wa yasrukun?"
Apakah mereka itu orang-orang yang minum khamr? Apakah mereka orang-orang yang mencuri? Karena tabiat manusia kalau melakukan maksiat atau dosa maka takut, Pak ya. Maka Aisyah menjawab atau bertanya sesuai dengan tabiat manusia. Orang merasa takut karena melakukan dosa, kan begitu. Oleh sebab itu Nabi kita alaihi salatu wassalam langsung menjawab, la ya bintas siddiq, bukan begitu. Mereka takut itu bukan seperti itu, bukan karena bermaksiat. Walakinnahum yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna alla yuqbalallahu min amalihim atau minhum. Bukan begitu wahai putri As-Siddiq. Ya, dibantah oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dijelaskan. Akan tetapi mereka justru orang-orang yang melaksanakan salat, yang gemar melaksanakan sedekah, bersedekah, yang mereka berpuasa. Akan tetapi mereka khawatir Allah tidak menerima amal ibadah mereka. Ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Begitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita merasa khawatir, maka kita akan terus berbenah diri, berusaha sebaik mungkin dalam memperbaiki amal ibadah. Berbeda dengan orang-orang yang merasa puas dengan amal ibadahnya. Sudah merasa paling banyak, sudah merasa ujub, bangga diri, akhirnya merasa aman. Ini bukan seperti ini sifat orang yang soleh. Ya, itu Pak ya. Makanya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah berkenan menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan. Coba perhatikan Nabi Ibrahim alaihi salam, Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Abu Tauhid, gelarnya luar biasa. Di mana ketika Allah perintahkan beliau untuk membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi salam. Lihat Pak ya, Nabi Ibrahim Allah pilih, Allah perintahkan untuk membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi salam. Kira-kira Allah ridho nggak Pak? Ridho. Ya, Allah ridho sama Nabi Ibrahim. Kendati demikian, apa doa Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah? Apakah merasa bangga diri? Merasa ujub? Merasa puas dengan amal yang dikerjakan? Tidak. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Terimalah. Kan begitu doanya. Ini gambaran orang-orang saleh terdahulu. Karena Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Gitu ya kawan ya. Ya itu. Jadi yang harus kita upayakan terus berdoa, memperbaiki diri. Jadi madrasah Ramadan yang telah kita bina dari keimanan yang telah terdidik selama 1 bulan, jangan sampai luntur begitu saja. Harus terus ya, kita bisa istiqamah menjalankan ketaatan ya sampai ajal menjemput. Ya, dan sebagian ulama juga menyebutkan bahwa di antara diterimanya ibadah Ramadan kita adalah keadaan kita lebih baik. Ya, keadaan kita setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Gitu ya. Karena apa? Wa min alamati qabuli Ramadan al-hasanatu
ba'daha. Termasuk tanda diterimanya amal ibadah seorang di bulan Ramadan, dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal ketaatan setelahnya. Li'anna sawabal hasanah al hasanatu ba'daha. Karena balasan dari amal kebaikan akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan setelahnya. Ini ikhwan ya. Artinya kita jaga ya, kita istiqomah, berusaha untuk istiqomah. Kita semuanya berharap Pak, agar Allah ridho dengan amal yang telah kita kerjakan. Ya, dengan amal yang telah kita kerjakan. Jangan sampai kemudian kita menghadap Allah Azza wa Jal dalam keadaan Allah Azza wa Jal tidak ridho dengan apa yang kita kerjakan dalam ibadah. Baik ikhwan, kita akan lanjutkan ya. Sedikit murojaah kayaknya Pak. Kemarin saya mana Mas? Sebulan lebih ya? Ya, sebulan lebih kita istirahat. Istirahat tutup buku ya Mas ya. Ya enggak betul Mas? Sekarang kita buka lagi. Mana kita sampai pembahasan a'dad murakkab ya. Tentang isim ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ya, ditinjau dari perubahan harokat akhirnya. Ada dua kemarin Mas ya. Ada mu'rab dan ada mabniyah. Yang mu'rab itu yang bisa berubah-ubah harokat akhirnya. Bisa fathah ya Pak ya, Muhammadan. Bisa berubah lagi dhammah, Muhammadun. Bisa berubah lagi kasrah, Muhammadin. Itu namanya isim mu'rab. Harokat akhirnya bisa berubah-ubah. Nah yang kedua ada namanya isim mabni. Dalam bahasa Arab ada isim mabni. Kalau isim mabni itu tidak bisa berubah harokat akhirnya, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, tetap seperti satu keadaan. Ya, tetap satu keadaan. Nah itu kemarin kita sebutkan ada berapa ya kawan? Ada berapa? Di sini 8 ya. Ada 8 kemarin yang mabni. Ada isim dhamir. Dhamir itu nggak bisa berubah Pak. Huwa, contoh huwa nggak bisa. Huwu nggak bisa Mas. Atau huwi nggak bisa. Ya huwa terus dia. Ya, nggak bakal berubah. Ya. Kemudian isim isyarah. Ya isim isyarah kayak hada, hadani, kemudian haulai. Tapi kalau yang hadani mu'rab ya, yang mu'hadani. Hadihi, hatani, haulai. Yang musanna mu'rab. Kemudian yang jarak jauh apa? Dzalika, dzanika, ulaika. Sama, yang dzanika adalah mu'rab. Tilka, tanika, ulaika. Itu diantara isim apa? Isim isyarah. Kemudian isim mausul juga mabni seperti alladzi. Alladzi nggak bisa berubah Pak. Nggak bisa alladzu, nggak bisa. Ya alladzi saja terus. Alladzi, alladani, alladina. Kecuali yang alladin, alladani ya, yang musanna. Kemudian allati, allatani, allai atau allati. Itu isim mausul. Antum bisa baca ulang ya. Definisinya, kita nggak ngulang definisi lagi Mas ya. Kemudian isim syarat kayak man yang membutuhkan jawab syarat. Isim syarat itu butuh fi'il syarat dan jawab syarat gitu ya. Nah itu seperti man jadda wajada, man yajtahid yanjah. Nah man itu isim syarat, makanya dia mabni. Dan yang lainnya kayak ma, mata, ayyana dan
yang lainnya. Kemudian isim istifham. Isim itu untuk menanyakan. Jadi perbedaannya apa? Isim syarat dengan istifham. Kalau isim syarat itu kan butuh fi'il syarat dan jawabnya dalam satu kalimat. Ya. Namun kalau istifham itu dia cukup hanya bertanya saja, Mas. Untuk menanyakan saja. Dia nggak butuh jawaban dalam satu kalimat. Seperti man anta, siapa kamu? Gitu aja kan? Nanti yang menjawab yang ditanya. Nah begitu. Man, ma, mata, aina, kaifa dan seterusnya. Yang keenam asmaul af'al. Isim-isim yang punya makna fi'il. Jadi unik ini ya. Dia itu isim tapi maknanya seperti fi'il. Seperti kata kerja gitu maknanya. Bisa berupa fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Ya, di antaranya kemarin ya kawan, kayak hayhata, syattana gitu ya. Terus hayya iyyaka dan yang lainnya. Kemudian yang ketujuh apa ya kawan kemarin? Sebagian dzaraf yang menunjukkan keterangan waktu. Ya, tempat atau waktu. Seperti al-ana sekarang, anifan waktu kemarin gitu ya. Amsi kemarin ya, anifan tadi. Ya itu diantaranya. Terus yang terakhir apa ya kawan kemarin? Yang cukup panjang pembahasannya ya. Kemarin sampai ada beberapa pertemuan. Yaitu apa? A'dad murakkab. Udah kita bahas semua ini tentang nama-nama istilah bilangan Pak ya. Ada bilangan mufrad, ada bilangan apa lagi ya kawan? Apa lagi? A'dad murakkab. Terus ada bilangan apa lagi? Al-fadul uqud. Apa lagi? Ma'tufun wa ma'tufun alaih. Ya, ada 4 ya? Ada lagi enggak? Udah itu ya, ada 4 ya. Mufrad, kemudian a'dad murakkab, kemudian al-fadul uqud, kemudian yang terakhir ma'tufun wa ma'tufun alaih. Ya. Dan sudah kita jelaskan kaidah-kaidahnya Pak ya. Ada yang masih ingat kaidah-kaidahnya? Kalau bilangan mufrad, kita ambil langsung aja 3 sampai 10 Pak ya. Gimana caranya? 3 sampai 10. Bilangan 3 sampai 10. Gimana cara penulisannya ya kawan? Dan penulisan makdudnya bagaimana? Nah itu ya. Jamak jer. Betul nggak? Jamak jer. Dan perhatikan ya kawan, antara bilangan dan makdudnya harus apa? Berlawanan. Betul nggak? Ya, dari segi apa jenisnya. Contohnya begini ya kawan, 4 buku berarti ini besarnya arba'atu atau arba'u Pak. Kitab itu kan kitab jamaknya apa? Kutub ya, kutub. Kitab ini mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Berarti bilangannya muannas. Berarti arba'atu kutubin. Jamak jer. Antara bilangan dengan makdudnya harus berlawanan dari segi jenisnya. Ingat insya Allah ya. Sambil ingat Pak ya. Ini Pak ya. Ditulis saja, ditulis. Nanti kalau emang lupa nanti kita ingatkan lagi. Kita bisa baca lagi. Ya mungkin kayaknya harus ada catatan di grupnya Mas ya. Yang sudah kita ajarkan nanti di post di situ ya. Mungkin barangkali ikhwan yang nggak hadir bisa baca gitu ya. Cuman grupnya memang sepi ya. Nanti lah insya Allah. Grupnya hanya untuk info belajar atau tidak gitu aja Pak ya. Baik. Untuk a'dad murakkab gimana ya kawan kemarin? Nah ini nih a'dad murakkab ini. Yang mabni nih Mas ya. Yang mabni hanya a'dad murakkab. Bilangan 11 sampai 19 kecuali berapa? 12.
Ini ma'dudnya harus mufrad dan nasab. Ya, mufrad nasab. Kemudian apalagi ikhwan? Antara bilangan satuannya dengan tamyiz atau ma'dudnya harus berlawanan jenis. Ya, itu kayak kemarin 14 siswa jaa arba'ata asyara. Ingat arba'ata pakai tak marbutah. Kenapa? Karena yang akan dihitung jumlah siswa. Thalib itu kan mudzakkar. Berarti bilangan satuannya harus muannas. Arba'ata asyara thaliban. Begitu Pak ya? Kalau arba'a salah. Ya, salah. Kenapa? Karena ma'dudnya atau tamyiznya itu mudzakkar. Maka bilangan satuannya harus muannas. Arba'ata asyara. Kalau asyaranya ngikut ini Mas. Ngikut ma'dudnya, ngikut tamyiznya, ngikut kalimat yang jatuh setelah bilangan. Paham ya? Itu. Kemudian kalau apalagi ya kawan? Alfadul uqud, gimana kaidahnya? Alfadul uqud. Bilangan puluhan Mas ya? Berapa itu? 20, 30, isyruna, salasuna. Itu uqud namanya, alfadul uqud. Puluhan pokoknya. 40, 50, 60, 70 begitu. Itu bagaimana tamyiznya, ma'dudnya? Mufrad, nasab ya, mufrad dan nasab. Itu sama kayak ini, kayak murakkab, adat murakkab, mirip. Nah, kalau satu lagi apa ya, kawan? Ma'tuf wa ma'tufun alaih gimana? Ma'dudnya gimana? Sama ya, mufrad, nasab. Itu udah kita bahas ya. Cuman dari semua macam-macam bilangan tadi yang mabni cuman apa ya, kawan? Adat murakkab saja, kecuali bilangan 12. Udah kita bahas ya. Nah, sekarang kita baca ini latihan hadis ini, ada latihan hadis. Latihan. Ini keistimewaan buku ini ikhwan ya, ada latihannya. Kalau dulu cetakan yang dulu nggak ada Pak, nggak ada. Ini sudah ada beberapa revisi, direvisi sehingga diperbaiki lagi ya, semakin bagus insyaallah. Berilah garis bawah pada isim-isim mabni dalam hadis berikut ini. Jadi digaris bawahi gitu ya. Digaris bawahi isim yang mabni dalam hadis berikut ini. Haddatsana Adam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim ya. Riwayat Bukhari Muslim. Haddatsana Adam. Kalau kita baca berarti kita sambung Adamu benu gitu ya. Haddatsana Adamu benu Abi Iyasin. Telah menceritakan kepada kami, ini Imam Bukhari nih. Hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim. Telah menceritakan kepada kami Adam ibnu Abi Iyash. Adam ibnu Abi Iyas berkata, haddatsana Syu'batu an Abdillah bin Abi Safar. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abdullah bin Abi Safar. Perhatikan ya kawan. Syu'bah ini ya kawan, namanya Syu'bah bin Hajjaj. Kalau antum tahu, Syu'bah ini dulu mantan budak. Tapi subhanallah, ya Allah angkat derajat beliau dengan ilmu. Bahkan kalau antum baca biografinya, dari postur tubuhnya, hajatnya kurus, orangnya kecil kurus, dan beliau suka berpuasa. Ya, suka berpuasa.
Kendati demikian ya kawan, para ulama banyak ya memberikan pujian kepada Syu'bah bin Hajjaj, dijuluki dengan Amirul Mukminin fil hadis, pendekarnya Pak, pendekarnya kaum muslimin dalam bidang ilmu hadis. Bahkan Imam Syafi'i memberikan pujian kepada beliau, kalau seandainya tidak ada Hajjaj, tidak ada Syu'bah, ya, tidak ada Syu'bah, maka tidak ada hadis yang diriwayatkan di negeri Irak. Jadi tidak ada hadis di negeri Irak. Artinya apa? Syu'bah ini yang paling banyak, kan dia dari Irak, banyak dari Irak. Hampir semua riwayat di negeri Irak ini berputar dari siapa? Syu'bah. Itu pujian Imam Syafi'i kepada Syu'bah. Ya, beliau sezaman dengan Imam Malik ya. Syu'bah ini sezaman dengan Imam Malik. Berarti ya kawan, Imam Bukhari kalau mencantumkan seorang rawi dalam sahihnya, ini bukan orang kaleng-kaleng Pak. Ini orang-orang hebat ini. Seperti tadi Adam bin Abi Iyas, Syu'bah, ini bukan sembarangan. Imam Bukhari itu sangat ketat dalam mengambil guru, nggak sembarangan. Berarti kalau ada rawi yang Imam Bukhari gunakan sebagai diambil hadisnya, bukan rawi-rawi yang sembarangan. Orang-orang hebat semua ini. Karena Bukhari ketika mensyaratkan mengambil sebuah riwayat hadis, ada dua Pak, diantaranya al-liqa wal mu'asarah. Kalau kita belajar ilmu hadis ya ini ya, sedikit ya, harus bertemu. Yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan harus saling bertemu antara guru dengan murid, dan harus sezaman. Sulit Pak ya. Imam Bukhari itu harus seperti itu, mensyaratkan. Pokoknya antara guru dengan murid harus bertemu langsung. Berarti kalau lewat media sosial Pak, seandainya cuma dulu nggak diterima Pak. Imam Bukhari nggak mau ngambil ilmu seperti itu. Harus bertemu langsung antara murid dengan guru dan sezaman. Sulit Pak memang. Makanya Imam Bukhari terkenal kan, kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Karena begitu detail beliau, sangat ketat dalam apa tadi, menyaring riwayat-riwayat hadis, ilmu hadis. Gak sembarangan. Makanya kalau kita dapati ada rawi dipakai oleh Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab sahihnya, ini bukan orang sembarangan berarti. Ya, orang-orang hebat. Berarti Pak ya, kayak Syu'bah ini di antaranya. Kemudian bin Abi Safar bin Ismail bin Abi Khalid Anis Sya'bi, dari Sya'bi. Nah ini Pak, Sya'bi juga luar biasa. Ya, Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi itu namanya Amir bin Syurahbil, ya, namanya Amir bin Syurahbil, seorang tabi'in, Pak. Beliau, sebutkan riwayat dijelaskan, beliau berguru dengan para sahabat kurang lebih 500 orang sahabat. Jadi bertemu dengan para sahabat kurang lebih berapa? 500 orang sahabat. Kan dia tabi'in, berarti muridnya sahabat Pak ya, muridnya tabi'in, sahabat Sya'bi ini. Seperti Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, ketemu siapa lagi? Ibnu Abbas, ya, Ali bin Abi Thalib, dan yang lainnya. Kurang lebih 500 orang sahabat yang mana Sya'bi berguru kepada mereka. Imam Sya'bi, ya. Bahkan ada Pak, ucapan beliau yang sangat luar biasa. Sama, beliau juga dijuluki Amirul Mukminin ya dalam bidang ilmu hadis. Kecerdasannya luar biasa Pak. Sampai dikatakan, wahai Sya'bi, dari mana cara kamu bisa mendapatkan ilmu sebanyak ini? Kan hafal ribuan, ratusan ribu hadis Pak ya, Sya'bi ini. Dalam ucapan beliau sangat bagus sekali. Beliau menjawab, saya menghafal dan mendapatkan banyak ilmu binafyil iktimad. Yang pertama, ya, tidak
menyandarkan diri sendiri. Artinya bagaimana? Maksudnya artinya tidak bersandar kepada diri sendiri. Kendati kita ikhwan, kita walaupun kita mungkin cerdas, punya kecerdasan, punya kepintaran, tapi jangan sampai kita bersandar kepada diri sendiri, merasa pede, bangga diri, jangan. Terus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, binafil i'timad, dengan tidak bersandar kepada diri sendiri. Artinya beliau terus minta tolong kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari ilmu. Ya, sehebat apapun kita, kalau Allah tidak izinkan dibimbing, diberikan ilmu, maka ilmu tidak akan sampai kepada kita. Ya, jadi jangan merasa pede. Ya, mungkin kita hafalannya kuat, cerdas, ya, tapi kalau Allah tidak menolong, ya, maka ketahuilah kita nggak akan diberikan kemudahan dalam mencari ilmu. Kemudian yang kedua, ya, yang pertama ya tadi kata Syabi, di antara cara untuk mendapatkan ilmu, tidak bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan kita dalam mencari ilmu. Ini harus kita ya kawan ya, camkan baik-baik. Apalagi kita belajar bahasa Arab, yang banyak di antara ikhwan itu tadi Pak ya, banyak yang mengeluh keluar masuk belajarnya Mas ya, muntabir ya. Nah ini berarti minta tolong kepada Allah. Ya, minta tolong, jangan bersandar dengan kemampuan diri kita sendiri. Minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan kita. Yang kedua kata beliau, wasair fil bilad. Apa sair ikhwan? Menjelajahi negeri, safar, keluar dari rumah, cari guru, cari majelis ilmu. Begitu ya. Jadi jangan kemudian di dalam rumah doang. Sekarang mentang-mentang sekarang sudah ada media sosial. Jadi para salaf itu keluar, ya, pergi berjalan di beberapa negeri. Antum tahu Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i itu sampai berjalan kurang lebih 500 km. Sampai mana Pak? 500 km. Mulai dari sini. Jogja ya? Berjalan kaki Pak ya? Kuat Mas. Itu demi ilmu ya kawan. Demi ilmu. Semuanya demi ilmu. Ya. Itu loh kan, generasi yang kokoh seperti itu. Jadi ada upaya, ada rasa semangat, keinginan yang kuat untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Ya, sekarang udah mudah Pak ya, ada motor, ada mobil. Ya, sekarang udah semakin mudah untuk belajar. Baik, yang ketiga kata beliau, wasabrun kasabril jamat. Bersabar sebagaimana kesabarannya benda mati. Tahu benda mati Pak? Contohnya kursi Pak ya. Kita sama kursi, kita yang duduk di atas kursi atau kursi yang kita duduki yang lebih kuat Pak? Mana yang lebih kuat? Kuat berdiri ya. Kursi yang kita duduki atau kita yang duduk? Kekuatan kursi ya. Makanya diistilahkan bersabar sebagaimana sabarnya benda mati. Diam, sabar. Ya Pak ya. Ini nasihat emas Pak ya. Artinya generasi emas itu generasi yang memang dia mau bersabar dalam belajar. Nah sekarang ini kan generasi yang lemah Pak. Lemah kesabarannya dalam belajar. Tidak tahan dengan waktu belajar yang lama, ya Mas ya. Tempat belajar yang jauh. Apalagi apa? Dengan tidak sabar dengan apa? Sikap seorang guru yang mungkin bersikap kurang baik. Bisa sudah mental duluan. Iya. Yang keempat Rahman, yang terakhir insya Allah ini nasihat Imam Asy-Sya'bi ya. Wa bukurin kabukuril ghurab. Dan bersegera, cekatan
sebagaimana seekor burung gagak yang memangsa. Jadi burung gagak itu sabar ya kawan. Antum lihat aja di atas cari mangsanya Pak ya, sabar. Tapi kalau sekali lihat mangsanya langsung Pak ya disergap gitu. Sabar dia keliling di atas mencari mangsa. Tapi sekali lihat langsung tidak lama-lama Pak ya, sikat, cekatan. Gitu ya. Artinya apa kawan? Jangan lelet, jangan lemah, jangan kelemar-kelemar gitu loh maksudnya. Ya, harus cekatan, kuat. Itu seorang thalib. Ya. Itu kata Syabbi. Itu kunci beliau dalam meraih ilmu ya kawan. 4 tadi. Ya. Tidak bersandar kepada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, keluar menjelajahi negeri-negeri. Ya. Berguru mencari para alim ulama untuk diambil ilmunya, bahkan harus rela berjalan berkilo-kilometer untuk mencari ilmu. Kemudian lagi bersabar sebagaimana sabarnya benda mati Pak ya. Yang keempat kata beliau, cekatan, bersegera sebagaimana seekor burung gagak yang hendak memangsa. Itu Pak, luar biasa Pak nasihatnya Pak. Ini seorang tabi'in Pak, Imam Asy-Sya'bi. Gimana Mas? Cukup. Besok baca hadisnya ya. Besok aja ya dibaca hadisnya. Bisa baca. Apa mau dibaca sekarang? Hah? Cukup ya, udah isya ya. Mungkin demikian ya kawan bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.